Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di podcast saya, podcast atau video YouTube di channel Muhammad Rijal. Kali ini kita akan mewawancarai teman saya yang seorang profesional. Anjir. Nanti beliau perkenalan dulu. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Professional Development dengan dosen pengampu Pak Jack Febrian Rusti, PhD. Oke, kita langsung mulai saja. Silakan, tolong perkenalkan diri. Oke. Ini kaku banget ya. Oke, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Romi Ramdhani Lajuardi. Untuk sekarang saya bekerja sebagai front-end developer di PT TerraCorp Indonesia. Untuk profesi sendiri di bidang IT udah hampir 1,5 tahun ya, mau jalan ke 2 tahun. Dan untuk role yang sekarang sebagai front-end itu jalan 6 bulan menuju setahun gitu. Wah, pengalaman yang sangat mewah ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya ke sesi wawancaranya untuk mempersingkat waktu. Oke, Kak Romi ya, saya sebutnya Kak saja ya. Kak Romi. Oke, bebas lah. Kak Romi, nah dalam pekerjaan sehari-hari ini, gimana sih Kak Romi ini mengenali emosi diri sendiri itu lagi kayak gimana? Maksudnya tuh mood gitu. Betul, mungkin bahasa sekarang mood ya kan? Oh iya. Kalau misalkan manajemen mood sendiri ya, kalau di dunia kerja kan harus profesional ya, mau gak mau gitu ya. Kita harus kayak ngasih mood yang terbaik aja gitu. Mungkin tapi kalau misalkan mood kita lagi kurang oke, pas saat kerja mungkin performnya doang mungkin agak menurun. Cuman tapi sebisa mungkin harus profesional juga kan, menjaga stabilitas moodnya gitu. Betul. Itu kalau misalkan kita bukan kita sih, lebih karena kalau saya sendiri ya secara pribadi, kalau misalkan mood saya lagi jelek, saya stop dulu ke hal-hal yang bikin drain mood saya itu makin turun gitu. Stop dulu beberapa menit gitu ya. Kalau misalkan di kantor sendiri mungkin saya tuh lebih ke arah karena ada fasilitas juga ya di kantor tuh ya, saya mungkin jalan-jalan dulu ke taman atau gimana gitu. Jadi lebih ke arah refresh dulu gitu si otaknya gitu ya, atau si mood sayanya gitu, baru tuh balik lagi ngoding kalau misalkan udah baikan. Yang itu doang sih. Keren sekali ya jawabannya. Lalu pertanyaan kedua ya kita lanjut. Berarti tadi kita bisa katakan itu cara Karomi mengendalikan emosi gitu ya? Ya, untuk memanage gitu ya, memanage mood. Nah, gimana kalau misalkan Karomi dihadapi situasi yang mood Karomi itu lagi kurang baik, tapi harus rapat nih, misalkan harus present di depan orang-orang. Nah, gimana cara mengendalikan si mood itu biar tidak mempengaruhi act-nya atau pas rapatnya atau pas presentnya gitu? Lebih ke arah aware aja sih ya, aware soal profesionalisme aja gitu. Jadi ya kalaupun mood kita lagi jelek atau gimana pun, kalau kerja mah ya harus tetap kerja. Yang dilihat dari meeting dan lain kan outputnya gitu ya. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan ketika mau ada rapat, lebih ngedepanin ya logikal kita gitu. Kita berpikir secara rasional aja gitu ketika rapat. Jadi bukan emosi yang dikedepankan, melainkan logikal kita gitu, rasionalitas kita aja gitu. Jawabannya sangat-sangat menyentuh ya, sangat keren sekali. Nah, paling pertanyaan ketiga kita masih tentang emosi ya. Apa aja sih kalau yang menurut pengalaman Karomi faktor yang biasanya mempengaruhi kondisi mood tadi atau emosional ya, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan kerja gitu? Oke, kalau misalkan dalam diri lebih ke arah mungkin kurang istirahat gitu ya, atau misalkan kitanya begadang dari beberapa hari yang sebelumnya gitu, terus paginya langsung kerja. Kalau saya pribadi, kalau misalkan saya kurang istirahat itu sangat mempengaruhi mood saya gitu dalam seharian itu gitu ya. Jadi kalau misalkan sebisa mungkin saya tuh sebelum kerja yang ngejaga pola tidur gitu ya, sama ngelakuin me time setiap pagi gitu ya, ngelakuin apa, mau baca buku atau jalan kaki gitu ya selama sejam atau sebelum berangkat kerja, buat menjaga mood juga gitu. Untuk hal eksternal gitu ya, lebih ke arah misalkan kan saya kan si ngecodingnya tuh pakai server ya. Lebih ke arah kalau misalkan si servernya lagi down, itu mood bisa langsung
apalagi kita lagi ngejar task pengen cepet-cepet beres gitu ya, udah mah kita pengen cepet-cepet tapi kondisi server masih drop gitu, jadi kayak ngehambat kinerja kita gitu, kinerja saya gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih, dan cara handle-nya ya untuk yang hal eksternal ya komplain aja ke sysadmin. Oke. Menarik. Terus gimana tuh kalau misalkan ada masalahnya, kan tadi dari sistem ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain komplain. Kalau misalkan dari rekan kerja nih, misalkan ada suatu slide atau apa, pernah nggak Kak Umi sendiri pengalaman Untuk pribadi saya pribadi yang jadinya kan mempengaruhi mood kita juga kan? Iya. Untuk pengalaman pribadi saya selama kerja di Tera nggak ada case kayak gitu, cuman lebih ke arah saling terbuka aja, ngobrol aja gitu. Kalau misalkan ada isu terkait dari sikap seseorang gitu ya ke saya, ataupun sikap saya ke orang lain gitu, ya lebih baik ngobrol aja. Jadi kalau misalkan ngerasa gak enak ya langsung bilang gitu. Jadi bukan langsung dipendam-pendam lama, numpuk jadi sebuah bom waktu juga sih. Makanya ya ngobrol aja gitu. Apalagi kan itu ya kuncinya komunikasi berarti ya? Komunikasi. Oke, udah. Siap, lanjut. Oke, terima kasih itu untuk tadi bab emosi ya. Mungkin kita bisa lanjut ke bab manajemen stres, Mas Romi. Jadi contoh nih di dunia kerja kan, enggak contoh ya, semua dunia kerja pasti ada tekanan. Kalau kerja kan pasti ditekan kan, mau secara langsung, mau secara tidak, mau secara kasar maupun secara halus. Boleh gak diceritain gimana pengalaman Kak Romi saat menghadapi stres karena tekanan di pekerjaan? Oke. Kalau misalkan itu pressure berarti pressure, betul, tekanan bahasa Inggrisnya. Iya. Biasanya kalau isu pressure itu muncul ketika deadline mepet banget gitu, atau misalkan ada kebutuhan pengen cepat-cepat banget. Biasanya itu makin stres lah ya. Yang awalnya misalkan planning awalnya tuh agak lama, tapi tiba-tiba langsung singkat. Ya mau gak mau sering terjadi ya perubahan planning. Iyalah. Gimana lagi? Nah itu kayak gimana tuh manajemen stresnya? Ya manajemen stresnya mungkin lebih ke arah gini aja, lebih fokus aja ke kerjaan. Terus kalau misalkan saya benar-benar mumet banget ya jeda dulu gitu ya, take a break dulu gitu ya. Lalu kayak misalkan deadline-nya tuh misalkan 5 hari, ya saya lebih mikir lebih ke arah full istirahat dulu aja gitu. Jadi kayak udah otak refresh baru kerja lagi. Jadi intinya kalau misalkan kondisi otak saya udah ngerasa capek, saya bakalan break dulu, diam dulu sebentar gitu ya, ngapain kayak gitu ya, ngelakuin hal-hal yang selain modding dulu gitu, jeda dulu, baru kalau misalkan udah ke recharge lagi tuh ya si energinya sama si stresnya udah mulai turun gitu ya, baru lanjut lagi. Karena kalau misalkan kita sekaligusin gitu ya, walaupun kita lagi dalam kondisi tertekan, kayaknya bakalan bengong doang gitu, pusing yang ada gitu, kayak muter-muter. Makanya ya jeda dulu aja lah. Berarti itu ya guys, kuncinya adalah take a break, jeda dulu kalau misalkan lagi stres gitu. Oke, siap, terima kasih jawabannya Mas Romi. Paling pertanyaan selanjutnya yang tadi ya, sebenarnya ini udah dijawab juga sih. Ada pertanyaan dari penonton, apa langkah-langkah yang biasanya dilakukan untuk mengatasi stres agar bisa kembali produktif? Yang tadi ya guys ya, take a break ya. Selain take a break, apa nih Mas Romi, misalkan deadline-nya udah mepet tapi belum beres, itu kayak gimana? Itu kan stres juga tuh pasti kan? Nah kalau menghadapi kayak gitu kayak gimana? Misalkan deadline sore ini, wah ini belum beres nih, stres kan? Tapi harus beres, nah itu kayak gimana? Paling kalau misalkan kayak gitu nyoba nego dulu sama PM atau stakeholder gitu ya, lebih ke arah kita ngerjain yang paling isu krusial dulu gitu. Kalau misalkan untuk yang keseluruhan kan mungkin membutuhkan waktu yang lama juga ya buat consultingnya, lebih ke arah nego di situ dulu aja, core-nya dulu aja gitu. Yang penting kan di perusahaan saya itu lebih ke arah progres gitu. Yang progres oke, nanti juga
juga outputnya juga oke gitu. Jadi lebih ngedepanin ya progresnya dulu aja, yang penting progres dulu gitu. Berarti intinya komunikasi lah ya. Komunikasi. Tapi kalau emang udah stres banget, udah stressful itu jangan dibawa sendiri gitu guys. Ya. Terus kita komunikasiin dulu ke rekan kerja atau ke atasan gitu terkait apa yang kita lakukan. Setidaknya udah progres lah gitu kan. Ada bahasa kayak gitu. Betul. Oke, siap Mas Romi. Mungkin itu aja buat manajemen stres. Kita persingkat saja. Yang selanjutnya tentang goal setting. Ini goal setting ya. Goal setting itu lebih ke masa depan. Masa depan apa Untuk nih? Pak Romi sendiri, Pak Romi Enggak, untuk masa depan aja. goal setting karir. Oh, karir. Lanjut ke babak ketiga ya, goal setting atau karir ya. Untuk Kak Romi sendiri, bagaimana cara Kak Romi menetapkan tujuan dalam karir? Oke. Boleh. Kalau misalkan untuk karir sendiri ya, saya kan mau nyerita dulu ya. Boleh. Dari awal saya switch karir ke IT. Dulu kan saya kerja di pabrik selama 2 tahun setengah. Terus ambil keputusan switch karir ke IT. Itu udah nge-planning, cuman ya yang harus disadari itu ada resiko dari setiap pilihan kita gitu ya. Dan kita tuh harus siap dengan resiko itu gitu. Kadang resiko yang kita ambil tuh gak enak gitu. Cuman kalau misalkan kita udah ngelewatin fase itu tuh ya enak juga gitu. Kayak perjuangan yang saya kemarin perjuangin itu kayak udah ada hasilnya gitu ya. Lebih ke arah grit aja gitu, percaya gitu sama proses aja gitu. Jadi nge-set up si planning goalsnya tuh lebih ke arah yakin sama terarah juga gitu, sama jangan setengah-setengah juga, dan sama jangan takut gagal. Karena menurut saya tuh usia segini tuh, saya sekarang 25, harus banyak nyoba hal-hal baru sih. Jadi jangan takut gagal gitu ya, apalagi masih belum punya tanggungan ke siapa-siapa, gaskeun aja lah apapun gitu, selama mimpi itu gak ngerugiin orang lain. Jadi bermimpilah selama bermimpi itu tidak merugikan orang lain. Iya. Keren. Oke, kalau gitu kan tadi lebih ke general ya. Nah, apakah ada cara khusus gak dalam Kak Romi menentukan target jangka pendek dan jangka panjang dalam karir? Contohnya misalkan tiap berapa bulan sekali melakukan evaluasi, apakah udah beres belum? Atau misalkan Kak Romi secara pribadi mencatat nih di kertas atau di kamar, bulan segini mau gimana, tahun gini mau gimana, kayak gitu gimana? Kalau misalkan case-nya saya lebih ke arah project sih ya waktu dulu tuh. Jadi kalau misalkan tiap bulan tuh progres saya tuh belajar beberapa framework gitu ya, sama nyoba implementasi berdasarkan dokumentasi yang ada. Jadi progresnya tuh by project aja gitu. Misalkan kita contohkan kayak full stack web developer gitu ya. Pertama belajar dulu backendnya, API-nya juga kayak gimana. Yang sederhana dulu aja, CRUD aja gitu ya. Yang penting bisa CRUD dulu. Lalu setelah itu tuh, setelah oke dari sisi backend, lanjut lagi tuh ke frontend. Dan itu kan jangka waktunya juga lumayan lama juga kan. Kayak berusaha memahami dulu tuh sisi backendnya kayak gimana, frontendnya kayak gimana, step by step aja. Jadi lebih ke arah learning by doing berdasarkan project aja gitu. Oke. Itu memang ada target itu sendiri ya. Misalkan bulan ini aku bisa mengerjakan berapa project gitu, dan project apa aja gitu ya. Iya, atau misalkan beberapa bulan ini pengen bisa backend Hono atau Express.js atau Laravel gitu. Keren. Atau frontendnya apa gitu. Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mas Romi. Yoi. Apa nih tips and trick atau strategi? Misalkan kita udah menyiapkan tujuan nih, udah nah apa sih tips and trick biar si tujuan itu tetap kecapai? Apa nih? Progres aja, sesimpel itu progres ya. Walaupun misalkan setiap harinya tuh ya nggak lebih dari 1%, intinya progres aja. Konsisten berarti. Konsisten. Karena ya yang paling penting tuh bukan masalah seberapa cepat, tapi seberapa konsistennya gitu. Itu guys ya, berarti bukan seberapa cepat tapi seberapa besar konsistensi kamu. Baik, mungkin itu saja ya untuk wawancara kali ini
bersama Mas Romi dari PT Terakop Indonesia sebagai front end developer profesional. Anjay. Terima kasih banyak Mas Romi sekali lagi atas waktunya dan insight yang sangat bermanfaat ya. Aman. Dari wawancara kali ini kan kita belajar banyak tuh, tadi konsistensi, terus ada pengendalian emosi ya, take a break, komunikasi dan sebagainya, itu penting dalam dunia kerja guys ya. Dan itu memang harus kita terapkan dan pelajari sejak awal gitu, sebelum kita masuk ke dunia yang lebih profesional gitu. Karena mau tidak mau nanti di dunia kerja memang harusnya kita harus kayak gitu. Kalau enggak ya udah jangan kerja gitu. Itu aja mungkin buat video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Terima kasih banyak juga untuk Karomi ya. Saya Muhammad Rijal dari TF223KA dengan NPM 235520111138. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.